Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Isyati Novia, aku dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Karawang. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Di sini kita masuk ke definisi dari relasi. Nah, di sini menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Kemudian relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian ada cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, kemudian juga bisa menggunakan diagram kartesius, dan yang terakhir menggunakan himpunan pasangan berurutan. Sini contohnya, misalkan diketahui ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya ada A, B, C, kemudian diagram panahnya ada faktor dari dan B-nya ada himpunan pasangan berurutan dan C-nya ada diagram kartesiusnya. Nah, sekarang kita jawab nih dari yang pertanyaan pertama. Yang ditanyanya itu mengenai diagram panah. Diagram panah A faktor dari B itu seperti ini. Kemudian B-nya himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menentukan himpunan pasangan berurutannya kita lihat dari diagram panahnya nih. Berarti himpunan pasangan berurutan itu ada 1A, 1B, 2B, ada 3B, dan 3C. Nah, seperti ini. Benar kan? Kemudian yang C-nya diagram kartesiusnya. Nah, setelah kita tentukan himpunan pasangan berurutannya, kita bisa menentukan diagram kartesiusnya seperti ini. Ada 1B, ada juga 1A, ada juga 2B, ada juga 3B, dan ada 3C. Jadi titiknya seperti ini. Kemudian next, ada cara menentukan banyaknya relasi. Misalkan jika NA sama dengan K dan NB sama dengan 1, maka R itu sama dengan 2 pangkat K kali 1 dikurangi 1. Contohnya, misalkan ada NM-nya sama dengan 4 dan NN-nya sama dengan 3. Nah, maka R sama dengan 2 pangkat K kali 1 dikurangi 1. R sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 itu sama dengan 1. R sama dengan 2 pangkat 12 kurangi 1. R sama dengan 4096 dikurangi 1. R sama dengan 4095. Kemudian next, di sini ada yang namanya relasi inverse. Nah, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat R-1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Kemudian notasinya itu seperti ini ya. Ada R pangkat -1 sama dengan BA, AB, anggota R. Nah, contohnya misalkan ada himpunan P, yaitu 2, 3, 4, dan himpunan Q-nya ada 2, 4, 8, 9, 15, di mana PQ itu anggota R jika P habis dibagi Q. Nah, maka tadi kan R-nya P habis dibagi Q, maka di sini R-nya itu sama dengan ada 2, 2, 2, 4, kemudian ada juga 2, 8, ada 39, 3, 15, ada 4, 4, dan 4, 8. Kemudian inverse dari R-nya itu berarti X habis membagi P. Nah, R inverse-nya berarti sama dengan ada 22, kemudian ada 42, ada juga 82, ada 93, ada 15, 3, ada 4, 4, ada juga 8, 4. Seperti itu ya nih, benar kan? Kemudian masuk ke kombinasi relasi. Yang pertama itu ada irisan, R1 irisan R2. Kemudian ada gabungan R1 gabungan R2, ada selisih juga, ada R1 selisih R2 atau R2 selisih R1, kemudian ada beda setangkup. Gitu. Contohnya misalkan di sini ada himpunan A, anggotanya ABC, himpunan B-nya anggotanya ada ABCD, R1-nya ada AA, BB, CC. Kemudian R2-nya ada AA, AB, AC, AD. Maka R1 irisan R2 itu sama dengan AA. Kemudian R1 gabungan R2 itu ada AA, BB, CC, AB, AC, AD. R1 selisih R2 selisih R2. Berarti ada apa nih? BB, CC.
ya kan? Kemudian R2 selisih R1, R2 selisih R1. Berarti ada AB, AC, AD. AB, AC, AD. Kemudian R1 beda setangkup R2 itu ada sama dengan BB, CC, AB, AC, AD. Kemudian kita masuk ke komposisi relasi. Nah, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan seperti ini. Adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh komposisi relasi S ke R, AC, di mana A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B, AB anggota R, dan BC anggota S. Nah, contohnya, misalkan di sini ada relasi R-nya itu sama dengan XA, XB, YB, YC, YD, ZD. Kemudian relasi S-nya itu ada A1, ada A3, ada B2, ada B3, ada C5, D3, dan D4. Nah, maka di sini tentukan komposisi relasi S ke R dan komposisi relasi R ke S. Nah, ini komposisi relasi S ke R itu berarti ada X1, X2, X3, Y2, Y3, Y4, Y5, Z3, dan Z4. Kemudian komposisi relasi dari R ke S itu ada AX, BX, BY, CY, DY, dan DZ. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat relasi. Yang pertama itu ada refleksif, yang mana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA anggota R untuk setiap A anggota A. Setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A anggota A tetapi tidak terdapat AA anggota R. Nah, kemudian yang kedua ada simetris atau setangkup, yang mana relasi R pada himpunan A itu disebut setangkup. Jika AB anggota R, maka BA anggota R untuk semua AB anggota A. Kemudian ada juga yang namanya sifat antisimetris atau tolak setangkup. Nah, yang mana relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika AB itu anggota R dan BA anggota R, maka A sama dengan B untuk semua AB anggota A. Kemudian next, nah ini ada yang terakhir namanya sifat transitif atau menghantar. Nah, relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB itu anggota R dan BC anggota R, maka AC anggota R untuk semua ABC anggota A. Contohnya misalkan diketahui himpunan A-nya itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian R1 ada 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 4. R2-nya 1, 1, 2, 3, 3, 2. R3-nya 3, 4. R4-nya ada 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, dan 4, 4. Maka yang ditanya itu manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Kemudian jelaskan. Nah, di sini kita jawab ya. R1-nya ternyata itu ada sifat antisimetrisnya, yaitu ada 1, 1, 2, 2, dan 4, 4, karena A sama dengan B. Kemudian ada juga simetrisnya, yaitu 1, 2 dengan 2, 1, anggota R. Nah, R2-nya di sini ada sifat simetrisnya, yaitu 2, 3 dengan 3, 2, karena anggota R. Kemudian ada antisimetrisnya juga, yaitu 1, 1, karena A sama dengan B. Kemudian R3 itu dia memiliki sifat transitif, yaitu 3, 4, karena tidak ada AB dan BC anggota R, sehingga AC anggota R. Kemudian yang terakhir R4-nya nih, ada sifat refleksif, karena ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 anggota R. Kemudian ada sifat antisimetrisnya juga, yaitu ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, karena A sama dengan B. Dan ada juga sifat simetrisnya, karena ada 1, 2 dengan 2, 1, dan ada 1, 4 dengan 4, 1 anggota R. Seperti itu. Kemudian next, ada yang namanya relasi ekivalen. Nah, relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya misalkan diketahui nih, ada himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3. Nah, relasinya itu A kali A.
123 dikali 123. Nah, R-nya berarti ada 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, dan 33. Nah, buktikan apakah relasi di atas itu ekuivalen atau tidak. Nah, cara kita membuktikan relasi di atas ini ekuivalen atau tidak itu dengan relasi R pada himpunan A-nya itu harus memenuhi 3 sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Kita cek nih. Dia ada sifat refleksifnya enggak? Ternyata ada, yaitu 11, 22, dan 33. Kita cek juga, ada sifat simetrisnya tidak? Ternyata ada, yaitu 12 dengan 21, kemudian ada juga 13 dengan 31, dan ada 23 dengan 32. Nah, kita cek lagi nih yang terakhir, sifat transitifnya ada atau tidak, untuk menentukan mereka ekuivalen atau tidak kan. Kita lihat, 11, ternyata sifat transitifnya ada 11, kemudian 12 sama dengan 12, dan ada juga 13, kemudian ada juga 33 sama dengan 13. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas ini bersifat ekuivalen. Next, kita masuk ke fungsi. Misalkan, pengertiannya nih ya, misalkan ada A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F memetakan A ke B. Rumusnya itu seperti ini. Kemudian contoh soalnya misalkan ada himpunan A-nya X di mana min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. X anggota A. Jika F memetakan X ke 1 kali 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3, maka di sini kita lihat himpunan A-nya itu anggotanya ada apa aja. Nah, karena min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2, maka anggotaannya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian, kita masukkan ke fungsinya. Fx sama dengan X pangkat 3. Kita masukin F min 3 sama dengan min 3 pangkat 3. Sama dengan 27. Kemudian F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3. Itu sama dengan min 8. Kemudian F sama dengan min 1 sama dengan min 1 pangkat 3. Itu sama dengan min 1. Kemudian F0 sama dengan 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. Dan F1 sama dengan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Dan yang terakhir ada F2 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ya, seperti itu. Kemudian next, kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Ini ada 3 nih ya. Yang pertama ada injektif atau 1 ke 1. Nah, fungsi F itu dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA itu tidak sama dengan FB. Bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, gambar diagram panahnya itu seperti ini untuk sifat injektif. Kemudian yang kedua ada sifat surjektif atau onto. Nah, fungsi F dikatakan surjektif itu jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, ini untuk contoh diagram panahnya dari surjektif. Kemudian yang terakhir ada sifat bijektif atau berkoresponden 1 ke 1. Yaitu fungsi F dikatakan bijektif jika ia adalah fungsi injektif juga fungsi onto. Jadi fungsi bijektif itu gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, gambar diagram panahnya seperti ini. Seperti itu ya. Dan oke, ternyata sudah selesai penjelasan materi dari aku. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.